Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dr. Afriani SEMM merupakan dosen tetap Yayasan An-Nahl Al-Aqsa Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Nusantara Makassar yang beralamat di Jalan Kumala 2 nomor 51, terhitung sejak 1 Juni 2017. Di sini saya akan menceritakan deskripsi publikasi karya ilmiah yang saya lakukan sejak saya menjadi dosen di STIA Tridharma Nusantara Makassar, yang merupakan salah satu upaya saya dalam menjalankan fungsi Tridharma perguruan tinggi adalah melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil pemikiran saya melalui karya tulis ilmiah, temuan-temuan terbaru yang saya lakukan. Saya sebarkan melalui jurnal. Salah satu cara yang saya lakukan yaitu dengan mengadakan penelitian, di mana hasil penelitian atau pemikiran yang saya telah lakukan dan telah saya publikasikan dalam bentuk jurnal nasional, baik itu jurnal nasional online atau OJS, dan jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti atau SINTA, dan ada pula jurnal saya yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional maupun jurnal internasional yang terindeks pada database internasional bereputasi atau Scopus. Salah satu dari 11 jurnal ilmiah yang telah saya lakukan atau publikasikan berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran yang telah saya lakukan, yang saya anggap paling fenomenal adalah penelitian dengan judul Influence of Micro Fundamental Factors and Macroeconomics on Stock Return and Manufacturing Value of Companies Listed in Indonesia Stock Exchange, yang dimana penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan explanatory. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dikarenakan penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan hasil penelitian dengan menggunakan tabel mengenai data yang diolah, sedangkan pendekatan explanatory digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening, kemudian variabel independen terhadap variabel dependen, dan variabel intervening terhadap variabel dependen. Di mana pada penelitian ini variabel independen terdiri dari fundamental mikro, yaitu meliputi rasio-rasio keuangan perusahaan atau laporan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan melalui current ratio, debt to equity ratio, debt to asset ratio, return on asset, dan return on equity. Adapun makroekonomi faktor yaitu meliputi indikator inflasi, nilai tukar atau kurs, dan suku bunga. Variabel intervening yaitu menggunakan data return saham, serta variabel dependen pada penelitian ini adalah menggunakan data nilai perusahaan.
Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia yang dimana objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan yaitu mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk tertulis, yaitu literatur berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang bereputasi ataupun jurnal internasional biasa yang tercatat di database internasional. Yaitu variabelnya sama dengan variabel penelitian ini, yang menjadi dasar teori peneliti mengambil judul tersebut dan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian dan penguat dalam pendukung hasil penelitian yang saya lakukan. Dan adapun dokumen-dokumen yang bersumber dari perusahaan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi pada perusahaan yang akan diteliti, terutama data tahunan perusahaan, dan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, di mana terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018. Dengan surat penugasan yaitu nomor 29 garing LPPM STIE TDN garing angka Romawi 3 garing 2018 dengan tanggal penugasan yaitu tanggal 3 Maret 2018. Adapun data yang digunakan untuk variabel fundamental mikro yaitu merupakan data keuangan perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, di mana datanya diperoleh dari atau diakses melalui alamat website Indonesia Stock Exchange yaitu www.idx.co.id. Dan untuk variabel makroekonomi yang indikatornya yaitu meliputi inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, datanya diakses melalui website Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yaitu sebanyak 148 perusahaan. Dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan metode purposive sampling. Dengan berdasarkan kriteria teknik sampling tersebut, maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 60 perusahaan. Adapun metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan menggunakan the Structure Equation Modeling atau SEM dengan menggunakan AMOS atau Analysis Moment of Structure. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis di mana untuk melihat pengaruh fundamental mikro dan makroekonomi terhadap return saham, dan yang kedua adalah untuk melihat pengaruh fundamental mikro, makroekonomi, dan return saham terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, untuk melihat pengaruh fundamental mikro dan makroekonomi terhadap nilai perusahaan melalui return saham. Dan adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamental mikro berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham.
dan makroekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Yang kedua, fundamental mikro dan makroekonomi dan return saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga adalah fundamental mikro dan makroekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan melalui return saham. Penelitian ini memiliki makna dan kegunaan, yaitu untuk menjawab fenomena yang terjadi terhadap hasil penelitian empirik ekonomi Indonesia yang diproksi dengan inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar, serta fenomena kondisi empirik industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan variabel-variabel dalam kinerja keuangan perusahaan sebagai faktor fundamental, return saham dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu para pengambil kebijakan, baik itu manajer yang ada di dalam perusahaan, pemegang saham, dan para pelaku bursa, baik manfaat jangka panjang maupun jangka pendek untuk melakukan investasi, terutama pada pihak investor. Dan kemudian hasil penelitian ini diterbitkan atau dipublikasikan pada jurnal internasional, yaitu International Journal of Research in Humanities and Social Science, volume 6, isu 5, tahun 2018, yaitu halaman 49 sampai dengan 57. Mungkin cukup dari saya untuk deskripsi dari yang berkaitan dengan publikasi karya yang saya anggap fenomenal. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.